Anak-anak Allah yang sejati akan tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu, ini paralel dengan Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 membahas berkenaan dengan pokok anggur. Kristus adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Dan di dalam bagian itu Kristus katakan, tetap tinggal di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini tema yang sama. Yohanes 15 mengatakan tetap tinggal di dalam aku. Kristus sendiri mengatakan di dalam surat 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes, murid yang begitu dekat, yang mengenal Kristus, mengatakan hal yang sama. Anak-anak Allah yang sejati adalah yang tinggal di dalam Kristus. Tapi sekarang Bapak Ibu saya mau mengajak untuk kita melihat dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 19 yang kita sudah bahas. 1 Yohanes 2 ayat 19 yang kita bahas terakhir bulan November yang lalu. Saya bacakan sekali lagi. Memang mereka di sini adalah antikristus. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi itu maksudnya mereka meninggalkan kita, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yohanes kontraskan ini. Anak-anak Allah tetap tinggal di dalam Kristus, tetapi antikristus itu akan meninggalkan persekutuan. Antikristus itu akan meninggalkan anak-anak Allah. Dan kalau Bapak Ibu mengingat, saya pernah mengatakan Rasul Yohanes itu punya confidence yang begitu besar bahwa apa yang dia ajarkan, Injil yang dia ajarkan itu benar, karena dia memang menerima dari Kristus sendiri. Dan kemudian persekutuan orang percaya itu adalah persekutuan dengan Bapa dan Anak, sehingga ketika meninggalkan persekutuan orang percaya itu sama dengan meninggalkan persekutuan dengan Bapa dan Anak. Saya sudah menjelaskan hal ini, saya tidak akan ulang lagi. Maka Bapak Ibu di dalam pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan ketika antikristus itu meninggalkan gereja yang sejati, gereja yang benar, itu membuktikan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak. Sebaliknya, anak-anak Allah yang sejati itu akan tetap tinggal di dalam Kristus, dan nanti kita akan melihat juga akan tetap tinggal di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Maka sekali lagi gereja itu penting Bapak Ibu. Jangan kita menganggap gereja itu ya pokoknya tempat di mana saya beribadah setiap hari Minggu. Orang Kristen mesti ibadah, ya saya mesti cari gereja. Gereja yang mana? Yang dekat rumah. Gereja yang mana? Yang kursinya empuk. Gereja yang mana? Yang AC-nya dingin supaya nyaman. Bukan itu. Gereja yang mana? Ada orang yang mengatakan kepada saya, datang ke gereja ini. Kenapa? Karena dapat minum gratis dispenser di mana-mana. Saya bingung Bapak Ibu. Ketika dia mengatakan hal itu, saya baru sadar ini orang bertahun-tahun di gereja ini, tapi cuma mau fasilitasnya saja, bukan mau firman, bukan mau kebenaran, tidak mengerti kenapa gereja ini harus ada. Bapak Ibu, kita tentu kalau gereja ini mungkin akan menyediakan semua fasilitas yang baik untuk Bapak Ibu. Itu sebenarnya support, dukungan untuk kita bisa beribadah dengan baik. Tapi bukan itu yang penting. Masa supportnya itu kemudian menjadi hal yang paling penting? Kalau kita salah melihat hal ini, seluruh hidup kita celaka. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu untuk memikirkan sungguh-sungguh. Saya berkali-kali ketika mengumumkan katekisasi, saya katakan kalau dipimpin Tuhan ke sini, gabung dengan gereja ini. Kalau Tuhan tidak pimpin, jangan. Ikut pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin kemana? Ikut ke situ. Karena Tuhan akan bekerja melalui pimpinannya. Gereja mana Tuhan pimpin Bapak Ibu Saudara ke sana, ikutlah Tuhan. Tuhan akan bekerja di situ. Tapi kalau Tuhan pimpin Bapak Ibu ke sini, sungguh-sungguh Bapak Ibu mengerti hal ini. Gabunglah dengan gereja ini. Maka ini satu hal yang penting. Gereja adalah sesuatu hal yang sangat penting. Meninggalkan persekutuan gereja itu dianggap sebagai meninggalkan persekutuan dengan Bapa dan Anak. Dan gereja mula-mula itu seperti itu. Gereja mula-mula itu menyatakan bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Bapak Ibu, ini bukan mengatakan bahwa orang yang nggak masuk gereja tidak diselamatkan. Tidak, ada banyak orang yang bertobat percaya belum sempat masuk gereja, tapi tetap sudah diselamatkan karena mereka masuk di dalam gereja yang tidak kelihatan. Tetapi kalau orang di dalam hidupnya sungguh-sungguh ada kesempatan dia gabung dengan gereja, tapi dia tidak mau gabung dengan gereja, hati-hati. Ya, hati-hati dengan hal ini. Ketika kita meremehkan gereja, mungkin sekali Tuhan sedang membiarkan kita lepas. Itu bahaya luar biasa.